Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi di akhir pekan, menjelang akhir pekan ini hari Jumat. Nggak terasa kita sudah di episode 15 dan pagi ini kita akan mencoba membedah, mendapatkan tausiah dari Prof. Zudan seputar kontrarius actus dan SPTJM. Saya kontrarius actus itu baru dengar gara-gara ngopi ini, jadi menjadi penting untuk kemudian tahu kontrarius actus itu apa. Prof. Zudan sudah bergabung? Pagi, Prof. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada kita perlu satu seruput kopi lagi. Mbak, sambil menunggu Prof. Zudan mungkin kita coba ikuti video. Kita punya video tentang testimoni SPTJM. Boleh kita nikmati dulu tayangan testimoni STPJM. Indonesia tanah airku, merah putih benderaku, untuk semua warga negara mentaati nik nasional. Bagi penduduk yang akan pindah, wajib lapor kepindahannya. Bagi penduduk yang telah datang, wajib lapor kedatangannya. Setiap warga janganlah lupa akte lahir buat anak kita. KTP tak boleh lupa demi masa depan bangsa. Saya terlambat membuat akte kelahiran karena tidak memiliki surat nikah yang tercatat dari bapak dan ibu. Sekarang membuat akte kelahiran mudah. Dengan melampirkan SPTJM Pertamina, sudah bisa mendapatkan akte kelahiran yang tertulis nama dan bapak dan ibu saya. Terima kasih Dukcapil Banyuwangi. Pelayanan dari Dinas Dukcapil Banyuwangi. Cepat, Pak. Terima kasih. Cepat. Tanpa ada halangan apapun ya. Jadi dengan menggunakan SPTJM sangat membantu ya? Sangat membantu sekali. Sangat membantu. Oke. Oke, lagunya Adminduk nih kayaknya. Saya baru dengar tapi sayup-sayup tadi oke juga. Pagi, Prof. Selamat pagi Mas Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh Kita kerabat tadi desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil semuanya, pemirsa TV Desa dan seluruh tim TV Desa. Sehat selalu, salam bahagia dari Pasar Minggu, Jakarta. siap, mantap. Tadi lagunya keren juga itu, Prof. Iya. Itu lagu Dukcapil ya, Prof? Betul, itu teman-teman dari daerah yang menciptakan itu. Oh, harus selalu didengungkan, kalau perlu sebelum ngopi pagi menyanyikan lagu itu dulu, Bro. Mbak Diana, nanti lagunya Dukcapil bisa ditayangkan dengan sedikit lebih utuh gitu. Oke, siap. Pas yang enak gitu. Siap. Mungkin bisa juga dijadikan kompetisi musik anak muda dengan menyanyikan lagu Dukcapil. Ya, Bro, kontrarius actus. Wah, ini bahasanya bahasa. Saya dengar pertama kali kontrarius actus itu di episode berapa itu, waktu itu Profesor sampaikan tentang kontrarius actus.
Ya. Hari ini kita pengen dapat tausiahnya nih tentang Kontrarius Aktus dan SPTJM. Silakan, Prof. Baik, rekan-rekan semuanya, Mas Suryo Kaco, alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini sudah hari Jumat, tidak terasa sudah pekan ketiga dari ngopi pagi kita bersama-sama. Nah, pagi hari ini kita khusus berbicara tentang konsep-konsep hukum yang kemudian kita terapkan ke dalam praktek administrasi kependudukan. Pagi hari ini ada dua. Satu tentang Kontrarius Actus dan yang kedua tentang SPTJM. Nah, rekan-rekan ini semua ketika kita memasukkan konsep-konsep hukum dalam administrasi kependudukan itu berawal dari kehendak kita. Niat kita untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, pelayanan yang lebih cepat, dan ujung-ujungnya pelayanan yang membuat masyarakat itu senang. Pelayanan yang membuat masyarakat berbahagia. Maka semua persyaratan yang memang sudah tidak diperlukan lagi dipotong. Kemudian asas-asas hukum itu kita masukkan ke dalam praktek hukum. Jadi dari asas kita masukkan ke dalam praktek. Kali ini kita memasukkan dari dunia langit menuju dunia di bumi. Dari alam harapan menuju alam kenyataan. Nah, inilah terus kita praktekkan. Pertama, Kontrarius Actus itu konsepnya begini. Di dalam hukum ada sebuah konsep yang menyatakan bahwa siapa pejabat yang membuat, maka pejabat itu boleh mengganti, boleh merubah, boleh mencabut, boleh membatalkan. Jadi berbicara siapa yang menjadi pejabat. Jadi dalam konteks kedudukan jabatan, bukan orang, gitu Mas. Jadi mudahnya begini, kalau dulu Pak Ahmad menjadi Kepala Dinas Dukcapil, dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dia membuat akte kelahiran. Kemudian terbukti 5 tahun kemudian akte kelahiran tadi yang ditandatangani oleh Pak Ahmad salah. Pejabat berikutnya namanya Pak Heru. Pak Heru dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil boleh memperbaiki akte yang salah tadi. Boleh merubah akte yang salah tadi, bahkan boleh membatalkan akte yang salah tadi dalam posisi sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dalam posisi jabatannya. Karena ada yang bertanya, Pak, yang membuatkan dulu bukan saya. Yang membuatkan pejabat yang lama, masa saya yang harus mencabut? Nah, inilah asas dalam pemerintahan yang disebut dengan asas keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan. Maka untuk melanjutkan jalannya pemerintahan, pejabat yang berikutnya itu wajib melanjutkan ya layanan-layanan sudah dilakukan pendahulunya sepanjang regulasinya belum berubah. Contoh yang nyata dalam praktek pemerintahan kita, dulu yang hutang presiden siapa, yang membayar hutangnya presiden siapa. That's no problem. Karena itulah prinsip atau asas keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, asas Kontrarius Actus itu adalah sebuah asas yang membawa atau membolehkan pejabat mengganti, memperbaiki, merubah, bahkan membatalkan keputusan-keputusan yang pernah dibuatnya. Nah, di dalam administrasi kependudukan itu, Mas, seringkali semua kawan-kawan itu mempertanyakan dasar hukumnya di mana. Kontrarius Actus itu selalu bertanya. Nah, rekan-rekan semua, praktek dalam administrasi kependudukan kita mentransformasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pada waktu itu beberapa tahun saya dulu waktu masih saya Kepala Biro Hukum menyusun undang-undang ini. Kemudian ini saya terapkan ketika saya menjadi Dirjen Dukcapil. Tahun 2012, 2013 kita menyusun Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Administrasi Pemerintahan. Yang di tahun 2014 lahir menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tahun 2015 saya diminta menjadi Dirjen Dukcapil. Maka teringat saya ada satu problema di Dukcapil yang nggak selesai-selesai karena hampir semuanya kalau ada kesalahan diserahkan kepada penetapan pengadilan. Meminta masyarakat urus dulu ke pengadilan, minta penetapan pengadilan. Misal, ada kasus dulu dibuat akte kelahiran dari pasangan suami istri, yang suami istri ini sudah menikah yang sama-sama kedua. Suami membawa anak.
kemudian menikah dengan seorang janda. Dengan janda ini tidak punya anak. Oke. Kemudian dibuatkan akte ya, tanpa sepengetahuan janda ini oleh suaminya bahwa anak tadi anak berdua suami istri ini. Nah, ini ada pemalsuan dokumen di dalamnya. Ya. Nah, si istri tidak tahu kalau dibuatkan akte itu. Kemudian setelah 10 tahun kemudian, baru si istri tadi tahu bahwa salah ini akte kelahiran anak ini, karena ibunya bukan saya. Akhirnya dibuatkanlah satu proses diuji DNA. Diuji DNA anak tersebut, betul. Tidak ada hubungan identik dengan ibu. Nah, kemudian hasil lab uji DNA tadi dibawa ke Dinas Dukcapil. Disinilah kita bisa membuat perubahan akte atau pembatalan akte dengan dasar contrarius actus. Tidak perlu dengan penetapan pengadilan, karena ada bukti baru dan terbukti dulu akte kelahirannya salah. Maka pejabat yang menangani ini bisa membatalkan akte kelahiran anak tadi berdasarkan asas contrarius actus. Cukup dengan bukti-bukti yang ada tanpa melalui penetapan pengadilan. Nah, di Indonesia juga banyak kasus akte kelahiran seperti ini. Dulu ini anaknya sebenarnya cucu, tapi dimasukkan dalam kartu keluarga kakek neneknya, diaku sebagai anak. Nah, suatu ketika si orang tua aslinya sudah mampu, sudah mapan, anaknya ditarik kembali sebagai anak kandungnya, karena betul-betul anak kandungnya. Nah, ada pernyataan, silahkan itu diproses dengan asas contrarius actus. Jadi ketika betul-betul ada kesalahan yang faktual, ada kesalahan yang nyata yang pernah terjadi, maka asas contrarius actus itu bisa diterapkan. Nah, sudah kita atur juga rinciannya setelah ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014, kita turunkan kemudian ke dalam Perpres 96 tahun 2018. Sudah diatur, ada di pasal 38 dan ada di pasal 89. Jadi, rekan-rekan semua, dengan contrarius actus ini, maka lebih mudah kita menjalankan administrasi kependudukan. Dan dasar hukumnya kuat. Ada di tingkat undang-undang, kemudian ada di tingkat peraturan presiden. Nah, sekarang tinggal keberanian teman-teman. Keberanian kita untuk melaksanakan dasar aturan yang sudah ada itu dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Apa bukti pendukung itu? Rekan-rekan semuanya, kerabat desa, Mas Suryo Koco, teman-teman para kepala dinas harus melihat, di Indonesia itu banyak lembaga yang berwenang untuk menerbitkan dokumen. Misalnya, nama di KTP dengan nama di ijazah berbeda. Bolehkah pejabat Dukcapil membatalkan nama yang ada di KTP dengan mendasarkan nama yang ada di ijazah? Boleh, dasarnya asas contrarius actus. Karena ada dokumen dari lembaga negara yang lain. Termasuk merubah akte kelahiran. Misalnya, nama di akte kelahiran Muhyamin. Nama di ijazah Muhammad Zamin. Orangnya sama. Maka di Dukcapil boleh membetulkan akte kelahiran tadi berdasarkan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau ijazah SMA yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah. Karena yang namanya ijazah, lembaga-lembaga ini harus dihormati sepanjang dibuktikan ijazah tersebut asli. Nah, karena tidak boleh kita mendasarkan pada dokumen yang diterbitkan itu palsu. Nah, ini asas contrarius actus bisa digunakan sebagai dasar untuk perubahan, pembetulan, bahkan pembatalan dokumen kependudukan dengan didasarkan pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga lain, dokumen itu dibuktikan benar atau dibuktikan dengan SPTJM. Nah, filosofinya adalah agar kita bisa melakukan terobosan-terobosan untuk memecahkan kebuntuan-kebuntuan. Kita harus
memiliki pandangan yang sama, Mas Suryo Koco. Masyarakat itu kalau harus diminta datang ke pengadilan, minta penetapan pengadilan, itu seperti memasuki kawasan yang mengerikan. Kan banyak masyarakat kita itu yang tidak familiar dengan pengadilan. Ya, pengadilan, ya dia kantor sudah polisi terang. itu kan orang-orang baik pada takut, Pak. Betul. Karena dikiranya kalau ke pengadilan itu selalu bersalah. Iya. Padahal kalau meminta penetapan pengadilan sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa. Ingin meluruskan dokumen sesuai fakta. Itu. Padahal boleh penetapan pengadilan itu bukan yang bersangkutan nanti dipidana. Tidak. Nah itu. Filosofinya untuk memberikan kemudahan, memecahkan kebekuan-kebekuan, kebuntuan-kebuntuan administratif, ya, dan penerbitan dokumen otentik itu bisa dilakukan secara bisa dilakukan pembetulan dokumen otentik bila betul-betul terbukti ada kesalahan. Kesalahannya biasa berupa 3, salah kewenangan, salah prosedurnya, atau salah substansinya. Kalau salah substansi itu ada salah nama, salah tanggal lahir, salah nama ibu, salah nama bapak, itu salah substansi. Nah, itulah yang paling banyak perlu kita lakukan pembetulan-pembetulan dalam kerangka asas contrarius actus itu. Itu Mas Suryo Koco, pandangan awal saya terkait dengan contrarius actus. Berarti saya mencoba memahami bahwa ketika bicara asas contrarius actus ini lebih karena memang posisi jabatan ya, Bro. Iya, betul. Atas jabatan dia punya kewenangan untuk menerbitkan sesuatu, maka atas nama jabatan juga dia bisa melakukan perubahan atau perbaikan bahkan sampai ke pembatalan atas yang sudah dibuat. Kira-kira gitu ya, Bro. Ya, benar. Jadi ketika seseorang sudah duduk dalam jabatan, tentu dalam jabatan itu diberikan kewenangan. Inilah konsep yang sangat penting dalam hukum administrasi. Maka rekan-rekan semua para pejabat harus mampu memetakan kewenangan saya itu apa. Tetapi prinsip umumnya adalah siapapun pejabat yang membuat, maka dia diberi kewenangan untuk merubah, memperbaiki, mencabut, bahkan membatalkan. Tentu saja dalam kedudukan sebagai jabatan yang sama. Kalau Kepala Dinas Dukcapil, siapapun pejabatnya, dia diberikan kewenangan yang sama sepanjang undang-undangnya masih sama. Atau kewenangan yang dirumuskan itu masih sama. Nah, kalau pejabat Dukcapil, kewenangannya minimal ada di 24 dokumen itu. Dia boleh membuat 24 dokumen itu, maka dia juga boleh memperbaiki, boleh merubah, boleh membatalkan. Mas Suryo Koco benar dalam kedudukan sebagai pejabatnya. Jadi konsep jabatan dan tidak bertindak atas nama pribadi. Oleh karena itu dia bertindak, membuat keputusan, membuat dokumen, melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan. Oke, jadi ini yang menjadi penting berikutnya mungkin lebih pada bagaimana si pejabat ini kemudian artinya benar-benar dalam bertindak membuat keputusan atas nama jabatan itu dengan dasar-dasar yang cukup sehingga tidak kemudian ini menjadi salah dalam pengambilan keputusan, kira-kira kayak gitu ya. Nah, inilah yang kemudian diatur prosedurnya. Bagaimana cara pembatalan atau perubahan dokumen itu? Ini kan ada pemohon, Mas. Ya. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil, dia mengajukan permohonan. Apa permohonannya? Ya, misalnya pembatalan akte perkawinan, pembatalan akte kematian, yang kemarin saya pernah cerita. Ternyata yang dibuatkan akte kematian masih hidup. Ini nggak perlu penetapan pengadilan, langsung ajukan permohonan, nanti dibuatkan berita acara. Apa dokumen yang akan dibatalkan? Ya kan? Kemudian di situ pemohon mengisi formulir-formulirnya. Ya, misalnya formulir F102 untuk pembatalan pendaftaran penduduk. Ada formulirnya, Mas. Diisi di situ. Artinya, ini prosedurnya harus ditempuh. Tidak boleh datang karena kenal, Mas, saya mau batalkan dokumen ini. Oke, karena kamu temanku tak batalkan. Nggak boleh. Karena yang namanya jabatan harus bertindak objektif. Objektif itu artinya
berdasarkan objeknya. Kalau subjektif berdasarkan subjeknya. Kalau subjeknya kenal, subjektif dilayani cepat dengan baik, enggak boleh. Tapi objektif, prosedurnya diikuti, ya, berita acaranya dibuat, formulir-formulirnya diisi. Nah, nanti kepala dinas bersama timnya melakukan kajian. Dokumennya benar nggak, asli atau palsu. Itu penting itu. Maka dilakukan verifikasi, undang rapat. Para pihaknya undang rapat. Dalam rapat buat berita acara rapat. Setelah berita acara rapat, dibuat tanda tangan masing-masing pihak. Yang tidak sesuai pandangannya ditulis di situ. Karena berita acara rapat bukan berita kehadiran rapat. Bukan berita absensi rapat. Ini kan Mas Suryo Koco seringkali berita acara rapat ditulis dengan melampirkan absensi. Bukan. Karena dalam berita acara rapat boleh pihak yang keberatan, pihak yang tidak setuju mencantumkan dalam berita acara itu. Namanya juga berita acara rapat. Seperti storytelling kalau ada dalam cerita itu, Mas. Jadi itu bercerita. Nah, itulah kekuatannya Dukcapil. Tahapannya ditulis, bukti dokumennya dilampirkan di situ. Nanti kalau sudah ada, dituangkan ke dalam dokumen akta. Kalau perubahan akta kelahiran, muat itu sebagai bentuk catatan pinggir. Ada keterangan. Akte kematian ini dibatalkan karena apa? Ada catatan pinggir di registernya. Ya, atau di dalam keputusan pembatalan aktanya juga dimuat. Perubahan nama dalam akte kelahirannya juga ditulis, dibuatkan catatan pinggir. Perubahan nama karena apa? Hasil berita acara rapat tanggal sekian. Nah itu silahkan dibuat. Inilah prosedurnya. Jadi tidak semuanya tiba-tiba, semuanya karena kedekatan, enggak. Prosedurnya. Artinya kemudian dokumentasi proses itu menjadi penting ketika kemudian ada sesuatu di kemudian hari. Oh ternyata ada yang kemudian seperti yang Prof tadi sampaikan, ada keterangan yang tidak benar dan seterusnya. Itu semua terikut dari berita acara. Oh di berita acara informasinya seperti ini, ternyata kenyataannya beda, sehingga keputusan yang dibuat itu bukan menjadi kesalahan si pembuat, tetapi memang berarti secara proses yang membuat kesalahan informasi dan seterusnya jadi ketahuan siapa-siapa gitu ya Prof. Jadi proses administrasinya jadi sangat penting ini berproses ketika ada perubahan dan seterusnya. Setuju sekali Mas Suryo Koco. Dalam bekerja, sahabat setia kita itu ada dua. Satu regulasi dan yang kedua dokumentasi atau alat bukti. Itu teman setia kita. Kalau kita regulasinya sudah benar, didukung dengan dokumentasi yang lengkap, yang di dalamnya ada alat-alat bukti. Sehingga kita bisa menunjukkan dalam bekerja kita, itu transparan, akuntabel, objektif, dan tidak ada mens rea. Mens rea adalah niat jahat. Ya, kalau dalam bekerja tidak ada mens rea, berarti memang kita ingin bekerja secara benar. Nah, kemudian diikuti dengan tindakan nyata, mengundang para pihak, dibahas bersama, didokumentasikan, dibuat berita acara rapat. Jadi benar sekali, Mas. Regulasinya benar, dokumentasinya benar, diikuti alat-alat bukti yang benar, dan kita hindarkan namanya mens rea, niat jahat. Karena niat kita menyelenggarakan pemerintahan itu adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dengan mengikuti norma-norma hukum yang berlaku. Itu kuncinya. Oke, Prof, kayaknya kita perlu dengar suara teman-teman dari daerah ini. Ada Pak Ketut mana Pak Ketut? Halo, Pak Ketut? Pak Ketut Partayasa, Kadis Pesawaran. Ya, terima kasih Mas Suryo Koco. Monggo. Izin Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Izin pada kesempatan ini sebelumnya Mas Suryo Koco untuk diketahui bahwa saya sudah ditakdirkan jadi ASN di Capil, ternyata nama saya itu jadi KTP, Prof. Oh gitu. KTP itu Ketut Partayasa, Mas.
Jadi Mantap. Suryo Koco sudah cocok ini jadi mentor ini. Izin sebagaimana pengalaman di pesawaran sesuai dengan asas Kontarius Actus dan SPTJM. Ini luar biasa. Rumah besar kita dalam pelaksanaan tugas adalah Undang-Undang 24 2013. Dan Pak Dirjen selalu memberikan branding yang sampai dengan saat ini sangat relevan dan sangat sederhana, yaitu bisa. Bisa itu adalah berkarya, inovasi, inisiatif, semangat, adaptif. Nah, pada kesempatan ini kami terbiasa dididik oleh Pak Dirjen untuk tidak cengeng. Bagaimana caranya melaksanakan tugas di Dukcapil dengan semangat, tanpa keluhan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya sangat bergembira dengan bisa diterbitkannya SPTJM ini. Sebelumnya, saya boleh cerita sedikit, sebelum diterbitkan SPTJM ini, syarat pembuatan akte kelahiran adalah salah satunya surat nikah yang tercatat di negara. Nah, surat nikah yang tercatat negara, fenomena kita di daerah adalah banyak sekali masyarakat nikah secara siri. Nah, pernah 6 tahun yang lalu, saya dikeroyok ibu-ibu, ditolak masuk SD. Karena nggak punya akte kelahiran, karena syarat membuat akte kelahiran itu adalah surat nikah. Alhamdulillah, dengan terbitnya SPTJM saat ini, Prof, dari cakupan akte kelahiran di bawah 40%, dengan terbitnya SPTJM saat ini, cakupan akte kelahiran pesawaran 98%. Jadi hampir nyaris setiap kami datang ke daerah itu, sulit sekali nyari warga yang belum punya akte kelahiran. Itu yang terkait dengan Permendagri 118/2017. Saya kaitkan dengan ada beberapa kejadian terkait dengan dokumen, pembatalan dokumen, sebagaimana Permendagri 108/2019, bahwa pernah suatu ketika asas pelayanan di Dukcapil adalah bukan sebagai penyidik, bukan sebagai penyelidik. Apabila syaratnya sudah lengkap, ada pengantar dari kepala desa, ada pernyataan dari orang tua, kita proses. Ternyata setelah kita proses akte kelahirannya, kakaknya, dan kita wawancarai juga dengan baik, bahwa akte kelahirannya disuruh dibuat dimudahkan dari tahun 2000 jadi 2003. Itu contohnya. Setelah diterbitkan tahun 2003, orang tuanya menyatakan bahwa anaknya itu tidak sekolah, sama sekali tidak punya ijazah. Oke, karena ada pengantar dan SPTJM dan sebagainya, kita proses. Ternyata saya dengan adanya PKS dengan kepolisian, kami bekerja sama PKS dengan kepolisian, dengan dengan semua Babin Kamtibmas, kita ajak kerjasama dalam rangka memaksimalkan pelayanan Remenduk. Nah, ternyata berjalannya waktu, anak seorang ibu dan bapak ini adalah ternyata kriminal. Nah, jadi nyolong getah karet, sengaja dimudahkan umurnya agar menjadi tahanan kota. Setelah saya mendapat data autentik ijazah, saya batalkan dokumennya, KK dan akte sebagaimana asas Kontarius Actus pasal 38 ayat 4. Yang bersangkutan saya panggil. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Kami bekerja sangat nyaman dengan payung hukum yang ada. Jadi sama sekali clear apa yang kita lakukan ini. Sekali lagi, terkait dengan akte kelahiran, dengan SPTJM, sampai dengan saat ini pesawaran sulit sekali mencari masyarakat 0 sampai 18 tahun yang tidak punya akte kelahiran. Barangkali itu dapat saya sampaikan dari pesawaran. Lebih kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Prof. Ternyata Ya. membuat aturan ini membuat teman-teman menjadi lebih nyaman dalam bekerja dan bisa lebih memudahkan dalam pelayanan. Mungkin seperti itu ya Pak? Ya, kalau kita melihat dalam prakteknya, setelah kita hampir 6 tahun ini melaksanakan asas contrarius actus, kita menemukan setidak-tidaknya 3 manfaat, Mas. Contrarius actus memberikan manfaat yang pertama, kita bisa mewujudkan kepastian hukum dalam membuat dokumen kependudukan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, itu memberikan kepastian hukum. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa membetulkan dokumennya, untuk memperbaiki dokumennya agar sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak perlu melalui penetapan pengadilan. Nah, ini yang ketiga bagi dinas. Tadi Pak Ketut sudah menyampaikan, memberikan kemudahan dalam rangka melakukan pelayanan. Lebih mudah. Karena kalau menunggu penetapan pengadilan, itu lama, kesannya Dukcapil memprosesnya jadi lama, kemudian timbul branding yang tidak baik. Ngurus layanan di Dukcapil berbelit-belit. Karena syaratnya ada penetapan pengadilan. Dan membuat penetapan pengadilan perlu biaya, perlu waktu, dan harus datang ke ibu kota kabupaten. Nah, maka dengan layanan contrarius actus itu, Dinas Dukcapil mendapatkan kemudahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu Mas Suryo Koco, minimal 3 itu manfaat yang saat ini dirasakan oleh masyarakat dan oleh Dinas Dukcapil. Oke Prof, jadi ada 3 kepastian hukum memudahkan kemudian dalam pelayanan. Nah, ada masih waktu kita masih ada, ini masih di tengah-tengah, jadi kita perlu ngaduk kopi dulu karena acara kita ngopi bareng Prof. Zudan. Jadi kalau nggak ada acara ngaduk kopinya kayaknya kurang pas. Sambil ngaduk kopi, teman-teman yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di channel YouTube, jangan lupa bahwa salah satu partisipasi teman-teman untuk mensosialisasikan program-program ini adalah dengan cara men-share informasi atau link dari YouTube ini ke teman-teman yang lain supaya yang kebetulan belum mengikuti atau yang kebetulan belum tahu acara ini bisa menyaksikan dokumentasi yang ada di YouTube. Jangan lupa subscribe di Dukcapil channelnya dan juga channelnya TV Desa. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa.
Oke, kembali lagi ngopi pagi. Beberapa yang tadi sudah kita dengarkan bukan beberapa, artinya tadi yang sudah kita dengarkan dari Pak Ketut. Kita juga pengen mendengar yang lain. Kebetulan saya sudah ada nama ini dari tim redaksi. Saya undang dari Bu Widuri dari Kabid di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang ini berarti Ambarawa termasuk Kabupaten Semarang, itu moyang saya ada di Ambarawa. Mbak Widuri, halo, sudah bergabung? Halo. Selamat pagi. Sudah ada suaranya. Monggo Mbak, bisa berbagi cerita tentang warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. waktunya. Mohon izin Pak. Monggo. Pak Suryo Koco, ini di sini saya mendapatkan di posisi dari Pak Kepala Dinas karena beliau sedang kunjungan ke Jawa Timur bersama Komisi A. Saya adalah Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Suaranya kok belum terdengar, Mbak Widuri? Halo, halo. Ya. Sudah? Sampun. G. Oh. G. Halo. G. Berkaitan dengan Contrarius Actus di Kabupaten Semarang, perlu saya share, kami sudah melaksanakan. Yang pertama itu justru di November tahun 2019. Jadi pernah ada permasalahan, ada anak diaku, sebetulnya cucu, tapi diaku anak oleh kakek neneknya. Kemudian karena memang sudah lengkap, kemudian kan ada terbit akte kelahiran. Kenapa diaku sebagai anak oleh kakek neneknya? Karena orang tuanya masih muda, masih sekolah, dan karena ada sesuatu yang akhirnya dia harus hamil tanpa suami. Di perjalanan di November itu ibunya kemudian memohon supaya dikabulkan perubahan data nama ayah ibu di akte kelahiran. Karena permohonannya itu maka ini November 2019 kami arahkan supaya ada PN. Setelah masuk PN ternyata tidak dikabulkan. Ya, amar putusannya tidak dikabulkan. Akhirnya dia mengajukan permohonan kembali ke Dukcapil. Kemudian kami konsultasi ke teman Bapak Ibu yang ada di Dirjen di pusat. Kemudian akhirnya ada pegangan kita, yaitu seperti tadi disampaikan oleh Pak Prof, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 kaitannya dengan Contrarius Actus. Maka kami kemudian dengan melengkapi persyaratan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, kami kemudian membatalkan akte kelahiran tersebut. Kemudian ibunya kandung kemudian kembali mengajukan permohonan akte kelahiran anak seorang ibu. Itu adalah di kejadian November 2019 di mana Permendagri 108 tahun 2019 belum disahkan, karena itu kan disahkan Desember 2019 ya Pak Dirjen. Nah, kemudian di tahun ini, di Juli kemarin tahun 2020, kami juga mengalami seperti itu, ada permohonan, ini justru malah akte kelahirannya double. Jadi satu nama, tetapi ada perbedaan di tanggal lahir dan nama, ada sedikit nama. Jadi sudah terbit tahun 2015 dan 2018 akte kelahirannya. Kemudian si ibu mengajukan bahwa ini ada akte ganda. Akhirnya berdasarkan Permendagri 108 tahun 2019 pasal 89, akhirnya Kepala Dinas dengan melakukan berita acara segala macam persyaratan, kami membatalkan salah satu dari akte kelahiran anak tersebut. Jadi anak satu, tetapi akte kelahirannya dua, yang satu diaku bapak ibu kandung, yang satu Pak D dan Bu D-nya. Demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan Contrarius Actus di Kabupaten Semarang. Oke, matur nuwun Mbak Widuri. Jadi ini apa bagian yang kemudian bisa menjadi apa proses pembelajaran kali ya. Artinya proses untuk kemudian teman-teman jadi ada pengalaman seperti itu, berarti kita bisa melakukan dan seterusnya. Prof, silakan memberikan responnya mungkin atas apa yang dibagi cerita Mbak Widuri. Ya, Mas Suryo Koco dan rekan-rekan semuanya, pemirsa TV Desa, dari Mbak Widuri tidak tertangkap dengan baik di ruangan saya tadi.
Ya, Oke, jadi oke, mohon oke. maaf saya tidak bisa memberikan respon sebagaimana yang lain. Iya. Oleh karena itu, Oke, Prof. Kalau gitu kita lanjutkan. mungkin secara garis besar tadi disampaikan bahwa ada perubahan perubahan akte karena yang hampir sama seperti yang disampaikan Prof tadi. Ada anak yang kemudian di akte itu dicatat sebagai awalnya dicatat sebagai anak dari kakek dan neneknya. Nah, karena memang ada case tertentu yang kemudian dirasa lebih baik itu dilakukan, tapi dalam proses selanjutnya ternyata bahwa kemudian si ibunya yang asli kemudian memohon untuk adanya perubahan dan berdasarkan dokumen-dokumen dan kemudian berita acara dan seterusnya, maka teman-teman di Kabupaten Semarang melakukan perubahan itu. Kalau tidak salah garis besarnya seperti itu. Jadi cuma karena waktu kita juga terbatas, ada beberapa ini Prof yang ada di chat juga yang perlu kita respon mungkin Prof. Silakan, Mas Suryo Koco. Iya, monggo. Kita ambil misalnya jangan yang kasus terlalu teknis, tetapi hal-hal yang berlaku secara nasional di Indonesia. Coba dibuka dulu, kita buka chatnya. Yang mana chatnya? Nggak kelihatan. Yang lain, kita lihat dari atas. Ini. Coba yang bisa teman-teman dari ruangan saya agak sulit. Ini misalnya, monggo Mas Suryo Koco yang membacakan. Nanti saya jawab, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi satu ini izin bertanya, Prof, form akte terbaru ada diperlukan tanda tangan lurah KD, sedangkan pada Permen 9/16 form F201 tidak diperlukan tanda tangan, mohon arahan. Mungkin ini nanti bisa sambil dikumpulin dulu ya Prof ya. Baik. Karena kayaknya lumayan ada beberapa ini. Kemudian dari Nursel, Sekretaris Dukcapil Inhil, Indragiri Hilir, izin Pak Dirjen dokumen kependudukan yang diketahui datanya palsu dan dokumen tersebut sedang jadi barang bukti dalam proses hukum pada sebuah kasus, apakah Kepala Dinas boleh membatalkan saat ini atau harus menunggu dulu kasus hukum tersebut ada keputusan tetap? Ini berarti ada dokumen data palsu kemudian sedang dalam proses. Ini mungkin lebih pada harus bagaimana. Kemudian akta dari Iwan, jika akta tersebut diterbitkan daerah lain kemudian penduduk sudah berdomisili di tempat baru, apakah akta tersebut bisa dibatalkan dengan asas contrarius actus untuk pembatalan dan perubahan di domisili yang baru? Jadi ketika posisi pejabat ini bukan yang menerbitkan, karena yang menerbitkan dari daerah lain, apakah kemudian itu bisa berlaku? Kemudian kalau boleh mengubah, memperbaiki atau membatalkan nama yang disanding antara ijazah KTP, lalu bagaimana dengan pasal menyebutkan jika ada perubahan nama harus melalui pengadilan? Nah, ini tadi Profesor sudah sampaikan. Mohon izin bertanya, Prof, perkenalkan nama Oki, mahasiswa UNS. Jika ditemui kasus, anggap saja ada nama Wati melahirkan anak bernama Joko. Sebelum Joko lahir, ada orang yang ingin mengangkat anak dan masuk rumah sakit, nama didaftarkan adalah nama ibu yang ingin mengangkat anak. Saat setelah lahir pun Joko sudah dibawa langsung. Ibu anaknya ketika satu saat Joko tahu bahwasanya ibu kandungnya dalam akte kelahiran, Joko bisa membatalkan atau meminta perubahan data. Kira-kira itu Prof, ada masih ada beberapa tapi takut nanti malah kelewatan. Jadi monggo Prof Yudan bisa memilah mana-mana yang bisa. Mas Suryo Koco serta seluruh pemirsa TV Desa, kerabat desa yang berbahagia dan teman-teman sahabat Dukcapil. Pertama mengenai dokumen kependudukan dan formulir. Di Indonesia penggunaan dokumen kependudukan dan formulir sekarang yang terbaru sudah diatur di Permendagri 109 tahun 2019. Nah oleh karena itu teman-teman
tolong semua yang terkait dengan dokumen, formulir, kemudian formulasi kalimat, ikuti di Permendagri 109. Dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan Permendagri 09, kita tinggalkan. Artinya karena sudah ada yang baru, harusnya yang sebelumnya bisa dalam tanda petik diabaikan juga, Pak. Oke. Iya, kita gunakan dokumen yang terbaru. Misalnya dulu F101 kan ada tanda tangan sampai ke kecamatan. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Maka gunakan aturan yang baru. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi ada pengangkatan anak. Nah, dalam hukum administrasi Indonesia, pengangkatan anak itu tidak kemudian diterbitkan akte kelahiran atas nama orang tua yang mengangkat, tidak. Jadi harus dibuat dulu akte kelahiran dengan nama bapak ibu kandungnya. Ini misalnya ada nama anak Ahmad, mempunyai bapak namanya Rudi dan ibunya namanya Dewi. Maka harus dibuat dulu akte kelahiran dengan nama ibu dan bapak asli, itu Mas Suryo Koco. Baru nanti dibuatkan akta pengangkatan anak. Nah, kalau kasus artinya seperti yang Prof selalu sampaikan, tugasnya adalah mencatat peristiwa. Jadi peristiwa itu anaknya siapa ya harus dicatat gitu ya, Prof. Betul, dicatat dulu bapak ibunya yang kandung siapa. Setelah nanti akan ada adopsi, dibuatkan akte pengangkatan anak. Nah, dengan cara adopsi yang benar, maka nasab atau hubungan kewarisan, hubungan waris itu tetap berlanjut. Kalau nanti akan menikah, siapa yang bisa menjadi wali juga pasti bisa diketahui dengan baik. Tetapi kalau cara adopsinya salah, tiba-tiba nama orang tuanya itu ditulis nama yang mengadopsi, itu nanti akan mengganggu hubungan nasab, hubungan keturunan antara anak, ayah, ibu, sampai ke kakek neneknya itu nanti akan terganggu. Nah, ini juga akan mengganggu dalam hubungan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Itu, Mas. Nah, kemudian yang kasus tadi, dokumen kependudukannya palsu dan sedang diperiksa di kepolisian. Nah, ini terjadi juga di wilayah Lampung kemarin. Ada orang memalsukan dokumen. Kemudian kemudian diperiksa juga oleh imigrasi. Nah, jadi begini kawan-kawan semua, kalau sudah terbukti dokumen itu palsu, agar tidak menimbulkan implikasi hukum berikutnya, segera setelah diketahui terjadi pembuatan dokumen yang palsu tadi, lakukan pembatalan dengan asas contrarius actus. Sehingga pihak pelaku kejahatan tadi tidak bisa menggunakan lagi dokumen untuk transaksi-transaksi berikutnya. Karena secara data sudah diblokir oleh Dinas Dukcapil. Mengapa saya menyarankan untuk segera melakukan pembatalan? Agar kita tidak dianggap melakukan pembiaran. Sudah tahu palsu, kok didiamkan saja. Apalagi nanti kalau kita kemudian diikutkan terkena pasal 55 KUH pidana, penyertaan atau ikut serta melakukan kejahatan karena tidak segera membatalkan padahal sudah tahu dokumen itu salah. Nah, oleh karena itu, langkah yang terbaik, tindakan hukum yang tepat adalah segera melakukan pembatalan dokumen yang palsu tadi, segera setelah kita mengetahuinya. Seperti itu, Mas Suryo Koco, jawaban ringkas untuk 3 pertanyaan tadi. Ini ada masih berlanjut, ada kasus istri telah diterbitkan akte kematian pada saat pembuatan akte dilengkapi dengan surat dari kepala desa. Saat ini kemudian suami datang menyatakan istrinya masih hidup dan ingin mengurus surat pindah. Apa bisa diselesaikan dengan contrarius actus? Kemudian bagaimana dengan proses pemalsuan? Ini berarti kan ada tanda tangan kepala desa, tanda tangan kepala desanya dipalsu atau memang kepala desa terlibat dalam pemberian informasi palsu kan gitu. Apakah tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari? Mohon pencerahannya, Bro. Ya, ini ada 2 hal. Pertama, kita membuat dokumen. Tugas Dukcapil memang membuat dokumen, seperti yang kemarin saya sampaikan, tugas kita monopolistik. Tidak ada lembaga lain yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akte kematian. Tidak ada. Nah, kemudian kepala desa memberikan surat-surat keterangan. Kita kan tidak bisa memverifikasi secara material, tapi verifikasinya formil. Ketika dokumennya ada, kita anggap itu benar.
sampai kemudian terbukti dokumen itu salah. Nah, bila kita memproses dokumen yang salah karena kita tidak tahu dan kewenangan kita bukan verifikasi material, tidak ada kesalahan di Dinas Dukcapil, ya, apabila kita tidak terlibat di dalamnya. Misalnya terlibat itu Mas Suryo Koco ada teman atau kepala desa membuat dokumen, pengen cepat kasih duit, dan dokumennya itu terindikasi palsu. Kita salah bukan karena membantu, karena kita tidak tahu, tapi salah karena menerima gratifikasi. Nah, nanti kalau di pengadilan terbukti ternyata gratifikasinya memang sudah diomongkan, tolong ya cepat ya saya mau buat ini nih, orangnya sudah menunggu. Nah, ini bisa diindikasikan ada kerjasama. Maka teman-teman Dinas Dukcapil, tolong kita bekerja dengan bersih. Nah, kalau itu dilakukan, kita adalah korban. Korbannya apa? Karena kita ditipu oleh kepala desa. Nah, nanti pidananya pemalsuan dokumen diperiksa oleh polisi, masuk kategori tindak pidana umum. Silahkan, pasti kita dipanggil sebagai saksi. Itu bagian dari profesi kita, ya, taat kepada hukum. Kalau dipanggil sebagai saksi, jelaskan apa adanya. Pemberian informasi yang salah atau palsu itu masuknya di delik aduan atau enggak? Enggak, itu kalau tindak pidana umum, Mas. Artinya jadi, otomatis itu diproses. Iya, jadi kalau nanti terbukti muncul kasusnya, polisi tidak perlu menunggu laporan dari Dinas Dukcapil atau laporan dari masyarakat, bisa langsung bergerak. Tetapi biasanya pihak yang dirugikan yang akan melaporkan. Nah, nanti Dukcapil sebagai saksi. Ini sering kita mengalami seperti ini. Karena memang kita yang membuat. Nanti kita. Tapi kalau pihak yang dirugikan itu pemaaf, artinya bisa jadi juga ya udah. Selesai, ya Mas. Keluarga. Betul. Ada ya sudah. Karena tidak timbul implikasi hukum berikutnya, ya misalnya polis asuransinya tidak dicairkan. Kan ada Mas. Ini kaitannya dengan polis asuransi juga. Kalau ada dokumen kematian kan polis asuransinya cair, klaimnya bisa dibayarkan. Itu kemungkinannya yang akan melakukan pelaporan dari asuransi ya, karena asuransi merasa ditipu kan gitu. Ditipu, dari asuransi melaporkan, dari ahli waris yang benar melaporkan. Nah, kemudian bagaimana tindakan Dukcapil kalau ada pemalsuan dokumen seperti itu? Maka dokumen yang lama dibatalkan. Jadi kalau tadi kasus istrinya ternyata masih hidup, nah dokumen yang lama dibatalkan, tapi dicek, diverifikasi. Dinas Dukcapil harus bertemu dengan istri yang dinyatakan masih hidup tadi. Nanti suaminya membuat SPTJM, ya bahwa SPTJM itu kepanjangan dari apa, Prof? Ini mungkin kerabat desa kan ada juga yang bukan dari Dukcapil. Oke, ya mohon maaf, SPTJM itu singkatan atau dari panjangnya adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. S surat P pernyataan, T tanggung jawab, M mutlak. Jadi kehendak kita untuk secara sungguh-sungguh menyatakan ini loh faktanya seperti ini dan sekarang saya tuliskan dalam bentuk dokumen. Nah, SPTJM ini merupakan salah satu alat bukti. Dan SPTJM itu mengapa disebut tanggung jawab mutlak? Karena di bawahnya, di frase paling bawah ditulisi, apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu, maka saya bertanggung jawab penuh. Dan dokumennya dibatalkan. Nah, nanti kalau kita pas masuk di bagian SPTJM, saya akan tayangkan itu, Mas Suryo Koco. Oke, Prof. Ini dari Denpasar, Prof. Ya. Mohon petunjuk terkait dengan hal pencatatan akte perkawinan kedua bagi pasangan suami istri yang dalam KK status cerai belum tercatat dapat dilaksanakan dengan STPJM perceraian belum tercatat F105. Apabila salah satu suami atau istri tersebut tidak diketahui keberadaannya, apakah bisa SPTJM perceraian belum tercatat tersebut hanya ditandatangani oleh satu belah pihak? Ya, ini memang persoalan yang krusial, Mas. Jadi kalau namanya bercerai itu harus dilihat dulu. Dia cerai mati atau cerai hidup, itu dulu. Oke. Kalau cerai mati tidak perlu SPTJM. Yang diperlukan adalah surat
atau surat keterangan Kematian. kematian dari desa, kalau dia meninggal di desa, surat keterangan kematian dari rumah sakit, untuk di Dukcapil kemudian diterbitkan akte kematian. Dengan akte kematian tidak perlu diterbitkan akte perceraian. Langsung di kartu keluarganya ditulis cerai mati. Kalau otomatis laporan masuk otomatis ada perubahan di KK dan seterusnya. Betul, seperti itu. Nah, kemudian yang problematis adalah ketika dulu menikahnya siri, kemudian cerainya juga siri, tetapi salah satu pihaknya tidak bisa ditemukan lagi. Ini problematis. Atau dulu nikahnya tercatat, kemudian dijatuhkan talaknya itu secara siri, Mas. Dia tidak mengurus ke pengadilan. Nah, ini agak sulit. Sulitnya mengapa? Karena dulu tertulis, kemudian yang ini tidak tertulis. Nah, maka langkah yang terbaik adalah bila dulu menikahnya secara agama dilakukan sah, kemudian dicatat oleh negara sah, maka cerainya juga harus dilakukan secara tercatat. Nah, karena kalau SPTJM kemudian disandarkan, dijejerkan dengan bukti dari negara, SPTJM ini kalah, Mas. Misalnya ada orang membuat SPTJM, saya menyatakan bersama istri saya sudah cerai, tapi buku nikahnya masih ada, belum cerai, maka secara pembuktian lebih kuat yang diterbitkan oleh negara dibandingkan yang pernyataan dari masing-masing pihak ini. Karena secara hukum ini dijejerkan, pasti lebih kuat dokumen negara dibandingkan dokumen perseorangan dari pernyataan tanggung jawab mutlak itu. Oleh karena itu langkah yang paling aman, yang paling bisa dijadikan dasar hukum yang kuat adalah bila perbuatan hukumnya dibuktikan dengan dasar tertulis dari negara, kalau mau membatalkan ya juga sama-sama dari negara. Contoh tadi perkawinan yang tercatat, perceraiannya juga harus tercatat. Nah, kemudian kalau siri, kalau betul-betul suaminya sudah tidak bisa ditemukan atau istrinya sudah tidak bisa ditemukan. Nah, langkah konkretnya adalah pertama, Dinas Dukcapil harus melakukan tracking dulu. Tracking dulu. Siapa identitas suaminya? Masih hidup atau sudah mati? Kemudian kalau di tracking itu dia bisa menemukan suaminya, maka harus ada ikhtiar untuk memanggil suami itu dipertemukan dengan istri, mantan istrinya, untuk dibuat berita acara dalam keputusan rapat bahwa si suami ini betul-betul sudah bercerai. Bagaimana kalau tidak mau datang? Kan seringkali kasusnya males aku, gitu. Diundang males datang. Buat undangan yang kedua. Undangan kedua tidak mau datang. Buat undangan yang ketiga. Nah, dalam sistem hukum kita, undangan yang ketiga dianggap sudah patut, Mas. Untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan betul-betul masih ada dan tidak mau membuat SPTJM, maka istri bisa membuat SPTJM ditandatangani sendiri dengan 2 orang saksi. Jadi prosedurnya tidak kemudian buat SPTJM sendiri, tidak. Dukcapil harus mencari dulu orangnya, masih ada atau tidak. Kalau betul-betul dalam database sudah tidak ada, tidak ditemukan lagi, dicek apakah yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kalau nanti dalam trackingnya masih ketemu, dicari ada di mana, dibuatkan undangan untuk dilakukan pertemuan kekeluargaan. Jadi Dukcapil menempuh jalan kekeluargaan. Tidak semuanya harus melalui penetapan pengadilan. Karena non litigasi ya, Prof. Iya, kita gunakan pendekatan non litigasi. Oke, Prof, tidak terasa tahu-tahu kita sudah di penghujung acara dan masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Dari memang tausiah paginya Prof Zudan ini selalu asik dari tahu-tahu sampai di ujung. Silakan Prof, mohon maaf closing statement untuk kemudian kita bisa menutup acara ini. Monggo, Prof. Mas Suryo Koco, terima kasih banyak. Seluruh kerabat desa yang berbahagia, tidak terasa kita sudah 1 jam, bahkan lebih ini. Terima kasih, pesertanya juga banyak, 200 orang lebih. Nah, sahabat Dukcapil, hari ini kita mendiskusikan satu topik contrarius actus.
Ya, yang ini filosofinya adalah bagaimana negara bisa memberikan kepastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada pejabat yang membuat dokumen. Siapapun yang membuat, maka dia boleh memperbaiki, boleh merubah, sampai dengan membatalkan. Dan yang kedua tentang SPTJM. Filosofinya SPTJM adalah untuk memberikan bukti ketika negara belum ada bukti yang diterbitkan. Tentu saja dalam SPTJM itu kejujuran menjadi sangat penting. Integritas yang membuat SPTJM juga sangat diutamakan. Nah, dalam hal ini maka Dukcapil kita dorong untuk memberikan penyelesaian secara non-litigasi. Pendekatan musyawarah, pendekatan kekeluargaan, itu akan menjadi modal besar. Modal sosial kita di dalam bernegara. Terima kasih banyak Mas Suryo Koco, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, jadi tema-tema kita selalu menarik. Dan kerabat desa, sahabat Dukcapil, untuk yang kemudian tidak sempat mengikuti bisa menyaksikan kembali untuk tayangan videonya. Tapi yang kemudian hobinya mungkin perjalanan sambil mendengarkan sesuatu, itu bisa juga semua tayangan kita ngopi pagi ini, itu teman-teman di TV Desa melakukan convert data menjadi MP3, menjadi tayangan, menjadi audio di podcast. Semua aplikasi podcast tinggal dicari TV Desa, kemudian dicari ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Insya Allah sudah ada serialnya yang ada di situ, tinggal didengarkan di perjalanan 1 jam pas tema-tema apa yang mungkin kelewatan. Jadi sampai di sini, nanti saya kepanjangan ngomong, makan durasinya tambah lagi. Terima kasih Prof. Zudan, terima kasih sahabat Dukcapil, terima kasih kerabat desa yang terus mengikuti acara ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Kita akan ketemu lagi, tidak besok, tidak hari Minggu, karena kita hanya ada di Senin sampai Jumat, pukul 7 sampai pukul 8. Sampai jumpa hari Senin pukul 7, kita kembali lagi di Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.